eh, bicara masalah visi misi daripada calon presiden kita, Bapak Anies Baswedan. Memang sosok Pak Anies Baswedan ini adalah sosok yang sangat perfect untuk kita jadikan pemimpin ke depan perubahan di Indonesia, di mana sudah bertahun-tahun, sudah beberapa dasawarsa Indonesia belum diberikan pemimpin yang perfect seperti Pak Anies. Tentunya kesempurnaannya hanya milik Allah. Tapi Pak Anies mempunyai satu kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden Indonesia yang sebelumnya. Kalau dalam ilmu karakter itu, bahwa Pak Anies ini adalah cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Ini sebuah kombinasi yang sangat luar biasa, dan insya Allah kalau kita mendapatkan seorang pemimpin yang seperti itu, mudah-mudahan Indonesia akan benar-benar menjadi satu negara yang berwibawa, bermartabat, ya kan? Di mata rakyatnya, di mata bangsanya, bahkan di dunia internasional. Kalau kita bicara masalah visi, visi itu adalah merupakan vision. Vision itu adalah angan-angan atau cita-cita yang kita gambarkan seperti apa itu vision ke depan. Ya, jadi suatu keinginan di masa depan seperti apa itu adalah vision. Tentunya sesuatu yang diinginkan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat ideal, begitu kira-kira. Jadi impian kita seperti apa Indonesia ke depan ketika Pak Anies memimpin Indonesia secara internasional, kan begitu. Lalu kemudian misi, kalau misi itu adalah pelaksanaan dalam menuju kepada visi tersebut, pelaksanaan seperti apa langkah-langkahnya. Nah, itu membutuhkan sebuah sosok manusia yang mempunyai karakter cerdas, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Kalau bahasa Islam, bahasa Rasulullah, itu ada tabligh, sidik, amanah, fatonah, ya kan? Menyampaikan sesuatu gagasan-gagasan yang visioner, ya kan? Lalu kemudian orangnya bisa memegang amanah, ya. Kalau diberikan amanah, maka dia akan jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan sesuai dengan yang memberikan amanah. Lalu kemudian fatonah, kecerdasan, nah itu juga dibutuhkan seorang pemimpin yang cerdas. Ya, ini satu idealisme dalam Islam bagaimana seorang pemimpin mestinya. Itu yang ada dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Tentunya dalam hal ini kita tidak menyamakan Pak Anies dengan Rasulullah, tetapi minimal sisi-sisi kecilnya ada di situ semua, memumpuni, ya, walaupun tidak 100%. Tentunya visi misi internasional ini didasari oleh preambul mukaddimah di dalam Undang Dasar 1945, di mana Indonesia ini harus punya andil, punya peran aktif ketertiban dunia dan keamanan dunia. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah, menemukan seseorang yang mampu untuk andil, ya, dihargai, dihormati, dan punya wibawa, ya, di mata dunia, di mata negara-negara lain di dunia ini, kecuali orang-orang yang memang punya karakter seperti itu. Kita melihat bahwa Pak Anies mempunyai karakter yang cukup. Dia punya komunikasi dengan internasional luar biasa. Hanya diskusi dengan beberapa petinggi-petinggi negara itu dalam diskusi Zoom untuk mempengaruhi kebijakan PBB langsung dirubah dalam waktu menit. Nah, itu luar biasa. Nah, itulah sosok yang punya wibawa, sosok yang punya kecerdasan dan mampu untuk bergaul, dihargai di dunia, dan pemikiran-pemikirannya sangat dihormati.
Tentunya insya Allah dengan harapan kita Anies menjadi presiden 2024, Pak Anies ini, maka Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang tentunya adil, makmur, sentosa, lalu kemudian menjadi negara yang punya pertumbuhan, ya kan? Karena kalau presidennya itu orang yang seperti itu, maka otomatis implikasinya adalah negara itu stabil. Stabil politik, stabil ekonomi, stabil sosial, stabil hukum. Nah, stabilitas yang ada di satu negara dalam kedaulatan itu adalah akan berimplikasi kepada pertumbuhan. Maka negara itu akan tumbuh. Semakin tumbuh, maka semakin banyak equity. Semakin equity, semakin stabil. Semakin stabil, akhirnya negara menjadi semakin maju. Karena segala sesuatu potensi yang ada bisa digarap dengan optimal dan rakyat bisa menikmati. Itu yang kita harapkan, itu di dalam negeri. Tentunya insya Allah dengan adanya stabilitas yang luar biasa, masyarakat makmur, masyarakatnya cerdas, masyarakatnya bisa stabil di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang pendidikan, bidang apa saja stabil, maka baru presiden itu bisa berpikir secara leluasa untuk memikirkan bagaimana kiprahnya di internasional, ya kan? Dengan visi yang dibawa oleh dalam Muqaddimah Undang Dasar 45 dalam preambul itu, yaitu menjaga ketertiban dunia dan punya peran untuk keamanan ketertiban dunia. Ini nggak gampang. Nah, kita melihat Pak Anies mempunyai kemampuan untuk itu, mudah-mudahan. Nah, tentunya ini sesuatu yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita harapkan kita sudah melihat bukan gagasan atau bukan wacana ya, tapi waktu Pak Anies menjadi gubernur saja sudah punya kiprah peran di internasional sudah luar biasa. Ya, apalagi kalau sudah menjadi presiden, mudah-mudahan. Nah, ini semuanya menjadi motivasi kita, menjadi pendorong kita untuk semangat untuk mendukung Pak Anies menjadi presiden. Ya, berjuang tidak ada hentinya. Memang kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa pihak-pihak yang tidak menyukai Pak Anies akan menjadi calon presiden aja tidak awal jadi presiden. Itu banyak sekali dan mereka akan melakukan segala cara yang akan mereka lakukan dengan hartanya, dengan politiknya, dengan cara-cara yang tidak bermoral, dengan medianya. Mereka sudah siap daripada kita. Tapi kita jangan kecil hati karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha segala-galanya, yang maha memutarbalikkan hati manusia. Ya, tentunya ini satu kewajiban kita untuk berjuang semaksimal mungkin. Adapun urusan nanti sampai atau tidak cita-cita kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu daripada kita. Dengan demikian maka kita tidak akan menghadapi kekecewaan. Namanya kita sudah berjuang, kita sudah mendapatkan pahala, kita sudah tertulis, sudah berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana yang digambarkan dalam kisah Anbiya itu, ada seekor nyamuk yang ingin berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hanya membawa setitik air, padahal tidak mungkin. Setitik air yang dibawa oleh burung tersebut tidak mungkin untuk bisa memadamkan api yang begitu besar. Tapi dia ketika dicemooh, apa bisa kamu membawa air segitu? Apa bisa untuk memadamkan api? Tidak bisa. Saya membuat ini bukan karena saya yakin ingin memadamkan, tapi saya sudah berbuat supaya nanti di depan Allah SWT saya sudah dibebaskan dari tuntutan. Saya sudah berjuang, saya sudah berusaha. Itulah yang dijawab oleh seekor burung pipit itu. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Kita berjuang, tidak boleh putus asa, dan terus kalau sudah semaksimal mungkin, maka kita serahkan kepada Allah SWT. Allah yang maha menentukan. Ini saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita 2024 ya, Pak Anies bisa menjadi presiden. Mungkin sebelumnya menjadi calon presiden dulu, lalu kemudian insya Allah menang jadi presiden. Adapun halangan, rintangan akan kita hadapi sama-sama dan kita berdoa kepada Allah
Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan kepada kita. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.